Nah, ini kan kita terlahir dengan lidah yang melekat sekali kuliner lokal. Pak Dokter ini kan pernah riset di Amerika berapa bulan dan tentu kangen dengan masakan lokal gitu, masakan Lombok gitu. Gimana sih cara mensiasati atau karena kuliner di Amerika tentu sangat beda dengan kuliner di kita gitu. Kalau kangen apa yang dilakukan gitu? Masak apa gitu biasanya? Saya itu untungnya saya membawa kecap sambal dari Indonesia itu, dan kemudian itu ternyata sangat laris. Okay. Sangat laris artinya di antara teman-teman yang di Amerika itu sangat laris itu untuk minta dong satu sasetan itu karena mereka kangen. Sambal Lombok, khas Lombok. Kebetulan pedas waktu itu, pedas. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa masakan Sasak itu khususnya yang berbentuk kanduk itu kecenderungannya secara umum adalah dominannya adalah pedas. Pedas ya, pedas khasnya itu. Nah, kalau itu yang sangat menonjol. Tetapi selain itu juga tentu tergantung konteks, tergantung konteks jenis masakannya. Kalau misalnya kanduk perseng, ya persengnya itu, persengnya itu artinya campuran rasa garam dengan asam bersamaan itu. Perseng, itu yang begitu. Menonjol, kanduk manis, misalnya kanduk manis, misalnya itu yang sangat menonjol adalah gurih bersamaan dengan pedas atau manisnya itu kemangi, bau kemanginya kemangi, itu misalnya kanduk kelor misalnya mesti harus ada kemangi misalnya kanduk sekarang kan kanduk kelor itu sangat digemari begitu itu di samping rasa garam gurihnya itu ada gurihnya karena di situ juga campuran ada bawang di situ, bawang putih itu yang menyebabkan masakan menjadi sangat gurih begitu. Dan ada kemanginya itu yang sangat khas yang gitu. Bikin Nah, seger kanduk pangkes atau pedis panas ya itu dua-duanya itu pedis sekaligus pedas bersamaan, asam sekaligus pedas. Jadi tergantung konteks jenis makanan. Tetapi pada umumnya ya saya berani katakan pada umumnya masakan yang sangat dominan yang digemari oleh yang muncul di masyarakat Sasak itu pedasnya lebih kerasa sekali sehingga akibat implikasinya ini ketika misalnya teman-teman Sasak atau teman-teman Lombok yang pergi ke tempat atau tinggal di daerah lain begitu, maka yang dicari yang itu menjadi rasa asalnya itu, rasa asal kita adalah yang pedas-pedas begitu, itu rasa asal itu. Yang dicari rasa asal ya. Rasa asal menurut saya kalau meminjam istilah itu rasa asalnya itu pedas. Jadi ketika misalnya berhadapan dengan mohon maaf teman-teman yang pergi ke Jawa misalnya bertemu dengan gudeg misalnya yang cenderung manis. Agak-agak susah untuk harus menyesuaikan diri dulu karena ya kok beda sekali begitu. Nah, ketika di Amerika semuanya itu lepas. Rasa itu sebenarnya lepas. Kenapa? Jangankan rasa, Mas Faris. Yang kita makan juga beda. Mungkin hambar ya. Beda nasi itu, padi yang nasi itu. Beda lagi. Susah untuk didapat. Yang kalau roti ya setiap saat ya roti seperti roti tawar itu kita ambil kemudian ada daging itu langsung ditaruh kemudian dicampur persis seperti Krabby Patty di karton SpongeBob itu anunya itu. Nah, kalau itu terus-terusan ya mohon maaf itu kan beda, memang disitulah anunya. Tapi awalnya kan dalam teori budaya itu kan ada masa honeymoon, masa honeymoon. Masa honeymoon apa sedikit-sedikit mau difoto, enak semua itu bahasa Sasak laun kembaruk menurut sedikit difoto nikmat semua. Tapi setelah itu bosan, maka akan kembali proses mengalami semacam konflik di dalam diri itu antara adjustment atau penyesuaian dengan keadaan dengan
asal itu. Di sisi itulah paling kritisnya. Orang mau pulang apa tidak, lanjut apa tidak tinggal di daerah, di negara lain. Nah, teman-teman yang dipaksa untuk tinggal di sana karena ada tugas atau sedang studi, mereka berusaha. Ini yang saya lihat, Mas Faris. Ini yang saya lihat. Ketika mereka sangat kangen dengan plecing misalnya, yang mereka cari kangkung itu begitu mahal, susah untuk didapat di sana, Mas Faris. Iya. Susah, memang nggak ada. Nggak ada. Jangankan kangkung, beras pun susah. Itu beras didatangkan dari itu di Meksiko itu beras besar-besar begitu. Oh, beda jenisnya sama yang kita tanam gitu ya. Nah, dan rasanya jangan beda. Rasanya sangat beda. Mungkin karena dimasak juga beda. Nah, kalau misalnya mereka kangen dengan pelicin kangkung, yang dicari adalah pengganti dari kangkung itu asparagus. Asparagus. Begitu. Jauh sekali sebenarnya. Itulah anunya. Jadi pada dasarnya masakan ini menjadi penentu cara pikir dan cara pandang kita dan cara kita. Iya, iya. Nah, kalau saya ini kan termasuk orang yang sangat juga. Walaupun saya maaf ya, saya agak lama tinggal di Jawa begitu. Ya ujung-ujungnya sedikit-sedikit harus sesuai dengan selera asal begitu. Ternyata susah untuk menyesuaikan diri itu. Benar. Itu Mas Faris. Berarti saya ingat juga dengan kawan saya yang pergi ke Eropa sekitar berapa ya? 8 hari ke beberapa negara, dia harus terpaksa membawa sambal baju. Biar bisa survive gitu.